وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita. Kita sampai di bab yang ke-119. Bab al-khuruj ila dhai'ah. Bab keluar ke tempat kerja atau berangkat kerja. Ya, jadi ini masih nyambung bab kemarin, bahwasanya seorang laki-laki itu wajib untuk mencari nafkah, kerja. Perempuan hukum asalnya nggak wajib, dia harus di rumah. Tapi kalau memang sudah nggak punya suami, ya, atau belum punya suami, atau tidak ada yang menanggung urusannya, walinya nggak ada, pamannya nggak ada, ya, kakak adiknya yang laki-laki nggak ada semua, ya mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau bisa sebagai seorang wanita ya kerjanya juga kerjaan yang memang selayaknya. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW dan paman beliau Abu Thalib itu di awal sebelum Nabi SAW belum menjadi nabi, beliau berdua kerja kepada Khadijah bintu Khuwailid yang nanti pada akhirnya menjadi Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Artinya Khadijah sebagai wanita bisa tuh menjadi seorang business woman, ya, pelaku usaha tanpa harus kerja kayak orang laki-laki gitu. Nah, maka sebagai perempuan harusnya menjadikan beliau radhiyallahu anha Khadijah sebagai contoh gitu. Sebagai contoh. Ya syukur-syukur dapat suami pasangan yang baik yang bilang ke kita, "Dah, kamu nggak usah kerja, di rumah aja. Semua urusanmu saya yang nanggung. Butuhmu berapa tak cukupi ya." Alhamdulillah kalau dapat kayak gitu ya. Tapi kalau enggak, atau kalau suaminya kerja tapi hasilnya kurang, maka seorang istri tidak ada masalah untuk bantu. Bantu bukan berarti wajib. Ya, artinya ya bagaimana yang pernah saya jelaskan ya. Ya kita lihat setelah urusan rumah tangga selesai, bisa waktunya 2 jam ya, coba buat jualan online atau buat bikin kue atau apalah gitu kan, yang positif gitu, dalam rangka untuk menambal kekurangan dari apa yang dihasilkan suami. Karena suami kan kadang sudah pontang-panting sana kemari dapatnya nggak cukup gitu kan, ya nggak bisa kita nyuruh dia lagi untuk pontang-panting gitu. Ya ibaratnya gini, mohon maaf ya, kuli bangunan itu atau tukang becak gitu kan, seharian dia sudah kerja gitu kan, taruhlah dapatnya cuma 200.000 gitu kan. Terus kita memaksa pengen dapat 500.000 kan memang kebutuhannya 500 gitu. Ya nggak mungkin bisa gitu. Apa ya suruh kerja 24 jam ya, bisa meninggal nanti orang. Ya. Maka dalam memilih kerjaan pun juga ada konsekuensinya. Apa yang kita pilih ya di situ kita tahu gambaran hasilnya gitu. Kalau kita milih jadi tukang becak ya hasilnya ya segitu-segitu gitu. Maka Allah mengaruniakan akal pikiran tuh agar kita bisa berpikir kira-kira kebutuhan rumah tangga saya itu berapa. Oh, saya sebagai laki-laki ternyata bukan cuma nanggung istri, saya masih punya ibu bapak yang tua yang harus saya urusin ya. Jadi ya jangan milih jadi tukang beca, milih yang lain. Makanya fungsinya kita bergaul, fungsinya kita membangun jaringan, koneksi, termasuk kuliah, itu tuh adalah untuk membangun kerajaan bisnis kita sendiri sebenarnya. Agar kita ketika dibutuhkan atau diperlukan untuk survive, kita nggak perlu menyusahkan orang lain gitu. Ya. Jadi mau perempuan mau laki-laki, ya optimalkan apa yang kita punya. Gitu. Makanya kemarin Nabi SAW mengatakan apa? Ikhris alama yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah atas apa yang bisa bermanfaat buat dirimu. Oh, ada waktu luang gitu kan, coba buat belajar bikin internet gitu kan, bikin website gitu kan. Oh, ada waktu luang lagi, coba ngapain? Ya sesuai passion aja, sesuai keminatan kita, ternak ayam kayak atau apalah gitu kan. Oh, saya perempuan suka nanam-nanam ya, coba nanam bunga, nanam apa, barangkali nanti temennya main seneng dibeli nggak apa-apa ya. Apapun yang bisa
kita berdayakan, kita usahakan agar jangan sampai kita menjadi orang yang menyusahkan. Wanifitinazani Allah wa iyyakum. Bab 119 hadis 236. An Abi Salamah qala, dari Abi Salamah beliau berkata, ataitu Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, wa kana li sotikon, dan dia adalah temanku. Abu Sa'id Al-Khudri, dua orang sahabat yang kemudian bersahabat karena Allah dan berpisah karena Allah, ya. Ini adalah mereka yang akan mendapat naungan di hari kiamat dari panasnya terik matahari yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala yang sanggup memayungi. Fakultu ala takhruj bina ila nakhl. Maukah engkau, lalu aku berkata kepada beliau Abu Sa'id Al-Khudri, maukah engkau keluar bersama kami ke kebun kurma? Wa kharaja alaihi, maka ia pun ikut keluar, khamisatan lahu, dengan mengenakan khamisah, yaitu pakaian wol. Nah, yang menarik di sini apa? Dua orang sahabat yang mulia ini, yang merupakan murid dari Nabi Muhammad SAW, yang belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW, ya. Gurunya, ustadznya atau kiainya adalah orang yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Mereka ahli ibadah dua-duanya ini, orang soleh dua-duanya ini, dan juga kerja. Ya, maka kalau kemudian ada orang yang menjual agama, gitu, kerjamu apa mas? Kerjaku nih niki, mau Quran sana sini gitu kan, jualan suara gitu. Ada orang yang kerjaannya itu kalau ada orang meninggal, dia itu di depan rumahnya itu baca Quran dari awal sampai akhir, nanti disedekahkan kepada yang meninggal, judulnya gitu kan. Tapi nanti di akhir dia sudah selesai dibayar juga gitu. Nah, hal seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi yang dicontohkan ya setiap orang membaca untuk dirinya sendiri-sendiri, dan kemudian untuk urusan keluarganya mereka kemudian bekerja. Ini murid-murid Nabi loh, ya, orang-orang yang belajar langsung dari orang yang paling mulia di muka bumi. Artinya kalau kalian nanti punya ilmu, lalu kalian disuruh ngajar, ngajarlah gitu. Ya, nggak usah narif, dikasih diterima enggak ya, Bismillah, Allah yang akan memberikan kecukupan. Dan memang faktanya Allah itu maha kaya. Kalau kamu mau berusaha, kamu mau minta pada Allah, Allah akan mencukupi. Tapi kalau kamu udah seudon dulu sama Allah, aku kalau nggak narif sekarang, kapan aku punya duit gitu kan. Maka dari situ, ya Allah akan mencukupkan rezeki kita hanya dari bayaran ngajar itu. Gitu. Maka yang selalu saya ingatkan atau saya selalu sampaikan, ya, ilmu bisnis yang saya ajarkan, saya sampaikan, mungkin sekarang belum bisa kamu lakukan, tapi nanti ya, kamu harus praktekkan. Karena mau nggak mau, ya, berapapun kamu dikasih dari yayasan atau dari tempat kamu bekerja, insya Allah itu nggak akan banyak, nggak akan banyak. Maka ketika kamu minta naik gaji, tentu itu akan menyusahkan yayasan tersebut, karena yayasan tersebut rata-rata dibangun atas dasar sosial gitu. Jadi kalau kamu minta naik gaji, dia akan naikkan SPP. Sedangkan muridnya orang-orang susah kan kasihan gitu. Ya, maka hukum sebab akibat ini harus kita pahami. Hadis nomor 237. An Ummi Musa. Dari Ummi Musa qalat, beliau berkata, sami itu alian, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu shallallahu alaihi yaqul, beliau berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Nabi SAW merintahkan kepada Ibnu Mas'ud, ayas udah sajaratan, untuk manjat pohon, naik ke pohon, fayatihi minha bisyai', kemudian mengambilkan sesuatu untuk beliau SAW. Jadi di pohon itu ada sesuatu, entah buah, entah apa, nggak disebutkan di sini. Ya, yang jelas disuruh mengambilkan. Wa nadara ashabuhu ila sakin Abdillahi, kemudian para sahabatnya melihat pada betis Abdullah bin Mas'ud. Fadohiku, yang lihat banyak toh, kemudian fadohiku, kemudian mereka pada ketawa. Min humusati sakoihi, karena betisnya yang kecil. Guru saya bilang selain kecil ada cacatnya gitu. Tapi kalau dari hadis ini nggak ada kata-kata cacat ya. Humusati sakoi gitu, kecil gitu. Apa? Prempeng gitu. Faqala Rasulullah SAW, matat hakun. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa kamu mengetahui itu? Kenapa kalian mengetahui itu?
Kemudian Nabi SAW mengatakan la rijlu Abdillah asqalu fil mizan min Uhud. Bahwasanya kaki dari Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud. Jadi kalau gunung Uhud itu ditaruh ya di atas satu daun timbangan, terus timbangan satunya itu kakinya Ibnu Mas'ud, masih berat kakinya Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ini orang alim, orang soleh, ahli ibadah, mujahid, ya, komplit, paket komplit dari seorang sahabat. Ya, nanti sepeninggal Nabi SAW, beliau ini termasuk sumber ilmu yang didatangi oleh banyak orang untuk belajar, untuk mengenal Islam. Sehingga apa? Di sini kita paham kemuliaan seorang sahabat yang mulia dari Abdullah bin Mas'ud. Itu pelajaran pertama. Pelajaran keduanya, kita nggak boleh mengejek orang lain karena fisiknya. Bisa jadi yang kita ejek, jangankan orangnya seluruhnya, kakinya aja jangan-jangan lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Gitu. Kan repot itu. Ketoknya kok dia pincang gitu kan. Kayak di Arab itu ada beberapa orang tuh yang cacat itu, buta segala macam. Tapi jadi ulama gitu kan. Jadi mufti gitu. Ya. Ya. Jangan sampai kita menghina orang, merecehkan orang karena kecacatannya. Nah, begitu pula sebaliknya ketika kita punya saudara yang cacat, ya entah laki-laki entah perempuan, kalau bisa itu kan, kalau bisa agar mengangkat derajat mereka baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada akhirnya nanti pasti di mata manusia, nggak usah muluk-muluk pengen dadekke dia pilot lah, dokter lah, jangan. Justru masukkan itu ilmu agama, pengetahuan ilmu agama, hafalan Quran, ya toh, fahamkan soal itu semua. Insya Allah ya, orang walaupun cacat, walaupun ada kekurangan fisik, walaupun orang patek ganteng, orang patek ayu, gitu kan. Tapi kalau mereka, beliau ini ngerti agama, paham banget agama, kenal agama, ahlinya agama, insya Allah ini akan mulia di mata Allah. Begitu pula mulia di mata manusia, pasti itu. Ya, maka kalau nanti ya toh, kalian punya anak-anak yang ada kekurangan gitu fisiknya, ya, selama masih bisa ya, bisa diajak untuk menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, baca tafsir dan seterusnya gitu kan, maka dorong ke sana aja. Jadi misal kamu punya ngimpi nanti anak saya gede tak jadikan dokter, tak jadikan pilot, ngimpi awalnya begitu lahir kok nggak mungkin ini jadi dokter gitu kan, nggak mungkin jadi pilot karena ada cacat ini cacat itu gitu kan. Ya, nggak usah berkecil hati, dorong mereka ini untuk kemudian belajar agama, ya. Umur 10 tahun udah hafal Quran, umur 12 tahun udah hafal Bulughul Maram gitu loh, didorong ke sana terus gitu kan. Ya. Maka ketika mereka ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala karena ahli Quran, karena ahli hadis gitu kan, ahli agama, maka insya Allah di mata manusia mereka akan mulia. Itu yang saya lihat di Saudi. Banyak ulama-ulamanya yang buta gitu kan, tapi insya Allah gitu jadi rujukan seluruh dunia gitu. Maka harusnya seperti itu yang kita contoh. Kemudian pelajaran ketiganya yaitu Abdullah bin Mas'ud ini manut sama Nabi SAW. Ya. Walaupun badannya kecil, ya, kalau kata guru saya kakinya ada cacatnya, beliau manut, gitu. Manut untuk naik ke pohon. Dan mungkin ada sahabat yang lebih apa namanya, lebih normal, gitu kan. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak protes kemudian tidak nyuruh mbok yang itu aja, gitu. Enggak. Nah ini tabiat seorang Muslim itu harusnya kayak gitu. Idza qadallahu wa rasulu amron ayat apa? Idza qadallahu wa rasulu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim gitu. Bahwasanya kalau kemudian ada perintah dari Allah dan Rasulnya, seorang Muslim itu harusnya nggak boleh berpaling dari perintah itu kemudian nyari-nyari pilihan yang lain gitu. Ya. Udah waktunya naik haji, kamu udah punya duit, turun naik haji gitu kan. Wah, ngantri lama, mendingan nggak usah naik haji lah, buat umroh aja gitu. Ya, hajinya belum ya haji dulu gitu kan. Jangan nyari-nyari sebab untuk lari dari perintah. Ini contohnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Pelajaran keempat terkait bab ini yaitu Nabi dan Abdullah bin Mas'ud ya mencukupi kebutuhannya
dari kebun, dari tanaman. Artinya kalau dikontekkan ke kita, ya nggak ada ceritanya kemudian mengadahkan tangan ke langit, kemudian berharap makanan itu jatuh dari langit. Ada usaha untuk manjat, ada usaha untuk nyari, ya. Jadi Nabi mengajari para sahabatnya melakukan seperti itu. Maka kalau kita ngaku sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, harusnya kita tidak boleh berpangku tangan, meneng wae ra entuk, gitu kan. Kecuali kita sudah bikin usaha, taruhlah warung mie ayam, kita udah serahkan ke orang si A. Tolong ya dikelola nanti bagi hasil. Terus kita bikin warung bakso, tolong ya dikelola nanti bagi hasil. Kita udah bikin ternak kambing, tolong ya nanti dikelola bagi hasil. Nah, sudah kita tanam investasi kemana-mana, kita pulang, kita tidur, boleh gitu loh. Itu namanya bangun bisnis dengan harapan bisa mendapatkan income pasif. Tapi kalau itu juga enggak, itu kerja juga enggak, gitu kan, ke sawah enggak, ke kebun enggak, gitu kan, becak juga enggak, gojek enggak, gitu kan, semuanya enggak. Di rumah cuman gelar sajadah berharap semua jatuh dari langit, maka itu ngimpi gitu ya. Enggak seperti itu. Nabi SAW mengibaratkan tawakalnya seorang muslim itu kayak seekor burung yang dia bangun di pagi hari, dia terbang menjauh dari sarangnya cari makan gitu loh. Cari makan, kemudian dia isinya perut penuh, kemudian pulang ngasih makan anaknya dan makan buat dia untuk hari itu. Itu tawakalnya seorang muslim. Burung tuh terbang dari sangkarnya gitu. Gak ada ceritanya dia diem aja gitu. Ya. Saya kalau berangkat kantor tuh suka lewat sawah, itu ada Pak Tani baru traktor sawah itu diikuti sama burung-burung bangau, jumlahnya puluhan di belakangnya. Jadi burung pun ikhtiar gitu loh. Taninya mentraktor sawah, tanahnya dibalik, ada mungkin cacing atau apa yang keluar dari situ, si bangonya itu notolin, ya. Matokin, makan gitu. Ya, masa kita sebagai manusia diem aja. Ya. Maka mumpung masih pada muda, ya banyak-banyak mencari ilmu, ilmu untuk bisnis, ilmu untuk agama, apapun lah pokoknya yang positif-positif. Ya nanti kalau udah waktunya kalian berumah tangga, baik sebagai suami maupun sebagai istri, maka di situ tinggal diterapkan, tinggal diaplikasikan. Atau mulai sekarang coba dibikin gitu kan toko online-nya, coba dibikin Tokopedia-nya atau Bukalapaknya atau Shopee-nya gitu kan, atau apapun lah gitu kan. Jualan apa ya? Jualan apa yang bisa dijualkan? Monggo. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.